Oke, Mbak Sesa. Ya, ini sedih sih, sedih banget gitu ya. Iya. Apalagi sejak pandemi tuh kayaknya semakin marak gitu pembajakan ini. Sonora FM News, Traffic and Music. Anda masih menikmati acara Sonora Weekend bersama saya Veronica Ita. Namun saat ini kami lanjutkan kembali acara Sonora Weekend dan saya tidak sendiri. Dan saya saat ini sudah bersama dengan Dr. Meta Hanindita SPAK. Ini penulis seri parenting bestseller Mami Klopedia dan juga Mbak Dian Karda, Managing Editor Nova. Selamat pagi, Mbak Dian, Dr. Pagi, Meta. Selamat pagi Mbak Dian, selamat pagi Mbak Ita. Iya, selamat pagi. pagi-pagi. Di Sonora hari ini, di Sonora Weekend hari ini, kita akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Nah, kalau seperti saat ini ya, weekend dan juga hari-hari akhir pekan seperti ini, enaknya kan memang nonton film bersama keluarga ataupun baca buku ya, baca buku favorit. Nah, sayangnya baca buku ini jadi agak sedikit terganggu ya karena sekali ini banyak sekali ya pembajakan-pembajakan buku, film, majalah maupun hal-hal lain yang mungkin saja ya merugikan kreatornya. Nah, ini yang akan kita bahas di Sonora Weekend kali ini bersama dengan Dr. Meta dan juga Dian Karda. Mbak Dian Karda ini managing editor Nova ya. Nah, kita kan tahu ya Mbak Dian ya, membajakan buku, majalah, film, lagu ini bukan masalah baru lagi. Jadi isu ini sekarang ini memang sudah menjadi musuh abadi industri kreatif yang para kreator yang terlibat di dalamnya. Persoalan ini terus terang ya makin meresahkan dan kalau Mbak Dian sendiri melihat sebagai seorang jurnalis ini bagaimana Mbak? Oke, Mbak Sesa. Ya, ini sedih sih, sedih banget gitu ya. Iya. Apalagi sejak pandemi tuh kayaknya semakin marak gitu pembajakan ini. Dan saya ngalamin sendiri juga nih. Jadi di sebuah grup WhatsApp tiba-tiba ada yang nge-share Mm-mm. Image Nova Mm-mm. edisi terbaru lagi. Yang kayaknya Waduh. kemarin baru kita kirim ke percetakan, tiba-tiba besoknya kita udah dapet gitu di grup WhatsApp dan kita nggak tahu mereka dapat dari mana. Dan Mm-mm. yang lucunya juga gini, pernah ada cerita begini juga. Seorang teman kebetulan yang dia tuh ngefans banget sama seorang artis drakor gitu lah Mm-mm. ya. Artis itu kebetulan diliput di tablet Nova dan dia tuh ngontak saya, wah di Nova ada ini ya liputannya si Anu, saya lupa deh Mm-mm. namanya gitu ya. Terus dia malah ngomong gini, Nova sekarang bikin PDF-PDF gitu ya, emang nggak takut rugi ya? Nanti kan nggak ada yang beli gitu. Iya, iya, Dia iya. nggak tahu bahwa yang dia sebarkan itu sebetulnya adalah bisa dibilang kan barang curian gitu loh, Betul. barang ilegal gitu. Mhm. Nah itu sih sedih karena bahkan orang-orang yang well educated pun juga nggak sadar gitu dengan hal-hal seperti itu. Dan ketika saya kasih tahu bahwa itu barang ilegal loh gitu, mereka tuh kayak oh gitu, oke oke kalau gitu aku nggak akan share-share lagi deh kalau dapet gitu. Mhm. Jadi sebetulnya mereka tuh tahu cuman kayak nggak mungkin nggak sadar, nggak ngeh kayak gitu. Itu sih yang bikin sedihnya Mbak Sesa. Veronica Ita kamu ini Mbak, dengan Ita Mbak. Mbak Eh Ita, oke. ya, nah tapi kan memang seperti ini kan memang gampang diperoleh, aksesnya juga cepat, bisa dibilang tanpa biaya ya Mbak. Nah, kalau misalnya kita mengingatkan kembali, mungkin ini memang sudah menjadi budaya Indonesia. Nah, kalau Mbak Dian melihat ini seperti apa? Iya, itu tadi ya, mungkin karena sosialisasi atau Mhm. informasi itu juga nggak banyak gitu ya, penyadaran juga nggak dilakukan sejak dulu gitu, Mhm. banyak pembiaran gitu, hukumnya juga mungkin berjalannya masih setengah-setengah, akhirnya ya ini terlihat seperti sesuatu yang wajar aja gitu, Oke. tidak terlihat sebagai sebuah kesalahan gitu, men-share itu tuh kayak ya segampang kita mem-forward apa namanya pesan-pesan WhatsApp gitulah. Betul ya. Kayak gitu Jadi sih jadinya Mbak Ita. karena semacam tradisi tidak diingatkan, tidak ada mungkin ancaman yang serius bagi pelakunya, mungkin ini terus Mhm, diteruskan kembali ya Mbak Dian ya. bener bener. Nah, kita sekarang kembali nih ke Dokter Meta nih sebagai seorang penulis. Ini sudah banyak nih kayaknya bukunya. Ini Mami Klopedia ini buku keberapa ini, Dok? Buku ke-12, tapi kalau Oke. dari seri buku Mamiklopedia itu udah ada 6. Mhm, Totalnya 12 tapi. mhm. Kalau sebagai seorang penulis, sebagai kreator, ini dirugikan nggak dengan pembajakan-pembajakan buku yang marak sekali seperti ini, Dok?
Jelas lah ya pastinya. Saya sendiri dari awal emang bertujuan bahwa bikin buku ini, nulis buku, menerbitkan buku ini emang bukan untuk cari keuntungan pribadi. Mhm. Jadi sebetulnya semua bahan edukasi yang ada di buku-buku saya itu ada semua bisa dilihat secara gratis di Instagram saya. Tentu tapi akhirnya beda ya karena selalu aja ada orang yang selalu bilang, "Dok, saya ini di pedesaan susah buat cari sinyal buku dong karena kan nggak bisa selalu diakses dan lain sebagainya." Nah, tujuannya adalah untuk menggapai orang-orang yang memang agak kesulitan untuk mendapatkan akses internet itu yang pertama. Yang Oke. kedua adalah karena saya tuh dari sejak kecil bisa dibilang kutu buku ya. Mhm. Saya dari dulu pokoknya kegiatan yang comforting adalah ke toko buku sejak Sama kecil. dok, Sama ya, saya juga. tos dulu kita berarti. Tas. Nah, karena saya mendapatkan kenyamanan dari buku, saya Ya, pengen anak-anak saya kelak nanti juga punya pengalaman seperti itu. Rasanya sedih setuju. banget mengingat beberapa tahun terakhir ini kayaknya kan minat baca semakin turun, Iya, minat baca iya, buku iya. terutama ya. Kalau minat baca sosmed tinggi-tinggi aja kayaknya. Iya, iya, betul Dan dok. itu juga bisa dilihat setiap saya dengar ada gerai toko buku yang harus ditutup. Aduh, Mhm, sedih rasanya. mhm. Terus saya berpikir waktu itu, apa ya yang bisa saya lakukan seenggaknya untuk membantu industri buku. Nah, salah satunya adalah dengan cara menerbitkan buku-buku tersebut. Oke. Saya yakin bahwa di satu buku itu ada banyak banget nafkah yang harus dipenuhi gitu ya. Mhm. Dari mulai editor, layouter, pekerjanya, reseller, distributor, dan lain sebagainya. Jadi kalau dibajak tentu sedihnya setengah mati karena Iya, berarti tujuan saya di awal untuk bikin buku jadi nggak tercapai nih. betul. Sedih lah Bisa pastinya. dibilang waktu, tenaga, pikiran, dan juga materi juga ya sudah terkumpul di buku ini ya dan kemudian dibajak seenaknya ya dok ya. Dan sekali lagi sebetulnya tuh kalau mau baca nggak ada budgetnya, Mhm. bisa loh lihat di Instagram saya gratis, bener-bener Oh, gratis. nggak perlu Sama aja dibajak ya? isinya, Oke. sama Tapi aja. memang butuh izin dong ya seharusnya ya dari pembuatnya, dari kreatornya begitu ya dok ya? Harusnya begitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya istilahnya Mbak Dian, kalau Mbak Dian melihat ini sebagai pembajakan, kira-kira payung hukumnya apa yang kurang? Karena memang ini kan sudah dibilang sudah ada gitu perlindungan untuk para kreator, tapi payung hukumnya masih belum jelas atau kurang kurang apa ya? Kurang mendidik atau kurang memberikan hukuman punishment buat para pelakunya nih, Mbak Dian. Hukumnya, saya rasa udah ada ya hukumnya. Ini kan juga perlindungan haki ini juga udah jelas gitu ya. Cuman prakteknya sih Mbak, Mhm. prakteknya itu karena memang, eee, ini kalau nggak bener-bener niat gitu ya, Mhm. nggak bener-bener niat itu menelusurinya memang cukup sulit gitu. Mhm. Karena melakukannya kan apalagi di ranah digital ya, melakukan ini tuh gampang banget gitu ya. Betul. Bahkan kayak, eee, mungkin orang biasa pun bisa nge-hack gitu ya, Mhm. sebuah Imax-nya Nova, karena Nova itu punya tabloid, tabloidnya ada Imax-nya gitu. Mhm. Imax-nya itu mungkin mungkin nggak sulit-sulit amat gitu ya untuk nge-hack itu, dan kemudian dia sebarluaskan gitu ke orang-orang lain melalui pesan WhatsApp gitu. Tapi, men-track-nya itu kan juga sulit. Kita pun sebetulnya Mhm. di Nova melakukan tracking gitu loh. Dari mana sih ini sumber-sumbernya? Karena buat kami itu sangat merugikan gitu. Di masa pandemi kami sebetulnya sangat mengandalkan penjualan dari Imex gitu. Betul. Tapi kami pun juga kayak menemui jalan buntu untuk men-tracking ini karena itu emang tidak meninggalkan jejak gitu kan. Boleh Siapa yang tahu Mbak melakukan? Dian seperti apa proses trackingnya? Trackingnya kita kebetulan juga memang ada tim tersendiri. Mhm. Saya detailnya juga sebetulnya kurang mengikuti gitu ya. Tapi trackingnya itu kan dari grup WhatsApp. Yap. Kita berusaha, kita pernah melakukan ini. Kita memberi kode gitu. Kita memberi kode yang hanya kita tahu. Mhm. Sehingga ketika kita mendapatkan Imex itu secara dari grup WhatsApp, kita bisa tahu kebocoran itu dari mana gitu. Mhm. Tapi itu pun tidak menemukan tidak menemukan Titik cerah. solusi gitu, Oke. heeh, nggak menemukan solusi gitu, ujung-ujungnya tetap, kayak buntu gitu Mhm. loh. Mhm. Gitu sih kira-kiranya, Mbak. Jadi dari Nova sendiri sudah melakukan tracking, kemudian juga istilahnya melakukan pembatasan-pembatasan ya Mbak Dian, tapi tetap saja masih belum ada payung hukum yang jelas dari pemerintah ya. Ya, Memang sudah ada payung hukum, tapi kayaknya punishment-nya belum terlalu mhm, jelas ya.
Iya. Oke, kita kembali lagi ke Dokter Meta ya. Kalau misalnya Dokter Meta sendiri dari sekian bukunya sendiri, yang mana nih yang istilahnya sudah pernah kira-kira dirugikan? Judulnya apa mungkin Dokter Meta? Semua kayaknya. Oh semua. Oh Semua, gitu. dan itu beredar gratis di grup WhatsApp. Tapi Hmm. saya yakin sih mereka tuh banyak yang nggak ngeh kalau itu tuh sebetulnya dilarang. Betul Oh iya seperti apa iya yang tadi iya. dikatakan Mbak Dian. Iya, Karena Mbak, bener ya, Mbak ya. benar, benar. Karena pernah nih, jadi pernah ada satu periode di mana salah satu buku saya yang baru dirilis itu Mhm. nggak ada di pasaran, lagi cetak ulang, lagi Oh gitu. proses menunggu kurang lebih sekitar 2 minggu. Terus tiba-tiba ada yang DM saya di Instagram, Dokter Meta itu buat followernya tolong ya di repost ya ini infonya, karena mereka pada kesulitan buat cari buku masih cetak Oh. ulang, saya fotokopikan deh 15.000 aja. Tolong di Wow. repost ya, biar banyak yang tahu. Gimana gimana Bu? Itu kan Sedihnya di 15.000 ya, artinya, sini ya Mbak, dok ya. doang. aduh, gemes tapi gimana? Mm-mm. Dan terakhirnya ngomong gini, Insya Allah ini untuk berkah semuanya karena ini bermanfaat untuk Oh, orang lain. Aduh, gimana ya ngasih taunya? Artinya kan tapi berarti yang bersangkutan nggak tahu kalau itu tuh iya, sebetulnya hukumnya bahkan haram loh. Iya, betul iya. betul. Karena mungkin disangkanya memang seperti sudah disebarluaskan untuk kepentingan semua orang gitu ya, dok. Bener, pernah juga kadang Mbak ada aja gitu ya Mm-mm. pasien datang pas saat saya lagi praktek meminta tanda tangan. Pada Mm-mm. saat saya tanda tangan bingung juga kok kertasnya begini ya beda. Terus dia bilang iya dok saya fotokopi sendiri. Jadi saya fotoin satu-satu buku resepnya. Terus saya fotokopi saya cetak berwarna sendiri. Oh Oh. baik. Dengan bangganya. Artinya pasti dia nggak paham kalau itu tuh Mm-mm. sebetulnya iya nggak boleh lah Mm-mm. gitu. Lalu dokter responnya gimana ke istilahnya untuk mereka yang mungkin tidak tahu gitu dok? Kalau yang datang langsung biasanya saya bilang, Bu, ini tuh buku bajakan loh, Bu. Mhm. Artinya di satu buku yang seharusnya ini ada nafkah banyak orang, Ibu ambil. Karena artinya itu kan berarti hak orang lain ada banyak di situ yang diambil oleh Ibu. Mhm. Dan artinya juga itu haram hukumnya, nggak boleh. Terus saya biasanya bilang, ya udahlah Bu, gini deh, itu buku akhirnya saya ganti sama yang asli. Saya Mhm. bilang, Bu, jangan diulangi lagi. Kalau Ibu lihat ada buku PDF-an nih yang di-share di WhatsApp grup, mungkin banyak yang nggak tahu juga nih. Mhm. Jadi tolong kasih tahu bahwa ini tuh haram hukumnya dan kayaknya kan gimana ya ngasih makan anak dari buku resep yang diperoleh dengan tidak halal Mhm. itu aduh kalau buat orang tua sebisa mungkin ya dihindari lah gitu. Saya bilang gitu sih selalu. Berarti mesti ada pembelajaran, pemberitahuan kepada orang-orang itu berarti ya. Nah, kita Betul. akan lanjutkan kembali perbincangan kita ini di segmen kedua. Kita akan menggali lagi mengapa hak intelektual, kekayaan intelektual ini masih saja kerap terjadi dan terjadi pembajakan-pembajakan di berbagai media seperti buku, kemudian majalah dan juga musik. Kami akan segera kembali di Sonora FM News Traffic and Music. Masih di Sonora Weekend bersama saya Veronica Ita dan saya tidak sendiri dalam perbincangan mengenai hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi kerjasama dengan Nova dan juga Gramedia Pustaka Utama. Dan masih ditemani juga dengan Dr. Meta Hanindita, SPAK, penulis seri parenting bestseller Mamiklopedia dan juga Mbak Dian Karda, Managing Editor Nova. Nah, masih mengenai pembajakan buku. Kalau bisa dibilang Mbak Dian, pembajakan buku ini kedua yang paling besar ya setelah musik. Benar nggak ya Mbak ya? Iya, bener, Mbak. Musik ya parah sekali itu, Mbak. Mhm. Kalau musik ya. Musik itu sudah sangat merugikan. Yang kedua adalah pembajakan buku. Nah, bisa Ya, diceritain Mbak Dian? bagaimana, Mbak? Bisa Boleh diulang? ceritakan bagaimana kok bisa ini terjadi dan bagaimana istilahnya dari pihak Nova sendiri untuk menanggulangi hal ini? Hmm. Kalau penanggulangan tadi sih seperti yang sudah sempat saya ceritakan tadi, eh, penanggulangan itu kita berharap memang ada hukumnya. Tapi kalau dari kita ini kan penerbit gitu ya. Kalau dari penerbit kita cuma bisa sosialisasi ke orang Mm-mm. gitu. Salah satunya lewat apa event seperti ini gitu. Kita menyuarakan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, Mm-mm. bahwa misalnya membaca Imex Nova melalui kiriman WhatsApp itu adalah seperti menikmati barang curian gitulah kasarnya gitu ya, Mhm. menikmati barang curian, menikmati barang ilegal dan itu sangat tidak boleh dilakukan gitu. Itu yang bisa kita sebagai penerbit lakukan ya
cuma sebatas kita mensosialisasi melalui Mhm. channel-channel yang kita punya semuanya. Gitu sih, Mbak. Oh, berarti tidak ada istilahnya mungkin mengadu ke pihak-pihak terkait ataupun menjelaskan sesuatu untuk ada tindakan tegas gitu seperti itu tidak pernah sama sekali ya, Mbak, ya? Itu dilakukan tapi oleh bagian legal kami karena Mhm. ini kan, Nova ini merupakan unit di dalam sebuah corporate yang besar, itu Betul. dilakukan juga bersama-sama dengan media-media lain yang ada di dalam grup kami yang, ada. Mhm. Tapi memang belum belum ada tuh ujungnya, Mbak, sampai saat Mhm ini. mhm. Ujungnya, Masih burem ya, Mbak, ya? iya, benar-benar buram, Mbak. Kalau bisa dijelaskan sebagai penerbit sendiri, proses-proses, istilahnya membuat buku hingga benar menjadi sebuah konten yang siap dijual, seperti apa Mbak Dian? Nah, ini tuh panjang gitu ya, Mhm. panjang kali lebar sebetulnya. Saya tunggu Mbak. Eee, Sampai untuk jadi bacaan yang siap disantap Mhm. oleh pembaca, itu tuh pertama kalau ini media, Nova ini kan media massa ya. Ya. Pertama itu si penulisnya itu dia riset dulu, Mmm. riset, habis itu dia cari tema, apa nih yang lagi hits sekarang yang Ya. cocok gitu. Setelah dia punya tema, diajukan di dalam sebuah rapat redaksi. Ya kalau approve bisa langsung jalan, kalau nggak approve dia harus ulang lagi, riset lagi gitu. Mhm. Setelah approve, dia memilih mencari narasumber yang tepat. Setelah itu dia bikin appointment dengan narasumbernya, interview, kemudian dia menulis. Nah ini part tersulitnya kan ini, menulis. Karena dia Mhm. harus membuat judul, membuat alur cerita yang menarik, membuat angle dan segala macam. Setelah itu artikel diedit oleh satu step di atasnya. Mhm. Diedit, kemudian di layout oleh desainer grafis. Setelah di layout, dikembalikan lagi ke penulis untuk Oh iya, dikoreksi. diedit Set- lagi. Setelah itu dikoreksi lagi Mhm. berjenjang sama level di atasnya Mhm. untuk memastikan tidak ada kesalahan. Karena kalau media cetak itu kalau udah sampai salah, aduh, nggak bisa diralat gitu, nggak Iya bisa iya iya. diganti gitu kan. Setelah itu selesai dibalikin lagi ke desainer grafis untuk diperbaiki koreksian yang tadi itu. Mhm. Setelah jadi baru kita kirim ke percetakan, di percetakan dibikin platnya, setelah itu dicetak, baru didistribusikan ke berbagai kota. Panjang tuh, Jadi perjalanannya sangat panjang untuk jadi panjang satu banget. buku dan nikmati untuk semua orang ya Mbak Dian dan ini memang sangat apa ya, sangat sakit hati lah ya untuk Wah seorang sakit, kreatornya ya. sakit Betul. karena kita ngerjainnya juga sampai jam 5 subuh Mbak, sakit. Betul. Nah, ini yang kadang kurang dihargai, kadang kurang tidak apa ya, tidak dimengerti oleh masyarakat kita di Indonesia ya, Mbak Dian ya. Nah, sementara kalau untuk Dokter Dian sendiri tadi sebelumnya sudah menginformasikan, sudah menjelaskan ya, kalau misalnya ada orang yang mungkin langsung bertanya ya Dok ya, langsung ke dokter yang minta PDF gratis itu ya Dok ya. Tapi sementara itu sudah pernah ada nggak mungkin penjelasan di IG ataupun di story IG story kalau misalnya ini adalah bukan gratis ataupun berbayar seperti itu ada penjelasan khusus nggak dok? Udah beberapa kali sih Mbak. Mhm, Jadi karena kadang banyak juga yang menjual buku bajakan mhm. atau PDF itu ngetek saya juga. Mohon repostnya Oh, ya dok gitu. Dihargain cuma 1.500 Mbak. Nah biasanya saya langsung kasih tahu di situ sekalian saya screenshot pesannya sekalian untuk edukasi semua follower saya. Saya bilang bahwa tolong ya walaupun memang betul ilmu itu memang harus dibagikan. Tapi mhm. ingat ada caranya gitu. Semua kan harus ada adabnya di mana di agama aja udah jelas bahwa itu kan sama dengan mengambil hak orang lain yang Ya, tidak diperkenankan sebetulnya. Dosa itulah hukumnya. Jadi tolong kalau mau beli buku, belilah buku yang asli. Kalau memang belum ada budgetnya, silahkan loh bisa dibaca-baca di Instagram story saya bener-bener gratis ya, karena ya, isinya ya. sama persis. Tapi minta Kalau misalnya izin gitu ya dok ya. iya, betul. Dan Mhm, kalau di Instagram itu bebas kan, Mbak. Saya emang ya udah silahkan aja karena itu mhm. emang saya bikin untuk mengedukasi masyarakat. Monggo, silahkan mau di-share, mau di-screenshot, mau diapain aja boleh. Terus setelah itu banyak kejadian karena Mhm. beberapa kali saya edukasi seperti itu, akhirnya orang-orang yang pernah membeli buku bajakan atau pernah mendapatkan PDF dari WhatsApp grup dan lain sebagainya jadi berbondong-bondong nih kayak ngasih testimoni sama minta maaf. Oh Maaf ya gitu. dok, kita nggak Heeh, tahu. ya Maaf ya. ya dok, Hmm. diikhlaskan ya. Tolong jangan ditagih nanti di akhirat dan lain sebagainya. Jadi emang kembali lagi nih, menurut Mhm, saya emang mereka ini nggak tahu kok, nggak paham mhm. sebetulnya kayak apa.
Betul, betul. Buku apa sih Dok yang paling sering dibajak kalau menurut dokter? Dokter, buku karangan dokter yang mana? Rata sih, rata Mbak, Oh, Mamiklopedia rata. yang seri 1 sampai seri 6. Tapi mungkin karena yang paling gampang buat di foto-foto ulang adalah yang buku resep, itu kan isinya foto semua tuh, sepertinya itu Oh. yang paling banyak. Oh, kalau Jadi dokter sendiri foto. bukunya, materinya apa saja? Apakah keluarga? Apakah, masak-masakan? Di seri Mamiklopedia ini Mhm. tentang pengasuhan dan perawatan anak. Jadi ada 6 seri. Mhm. Yang pertama itu panduan mengasuh dan merawat bayi 0 sampai 1 tahun. Mhm. Yang kedua Batita 1 sampai 3 tahun. Nah, buku satu sama yang kedua ini full ilustrasi, full animasi, bukan animasi, full gambar, full color. Jadi agak susah nih buat dibajak. Oh gitu, ya ya ya. Ada susah. Nah, tapi Mhm. buku yang ketiga, 4, 5, dan 6 itu konsepnya tidak full color, jadi nggak full animasi. Ada 1.000 tanya jawab tentang 1.000 hari pertama. Kemudian ada tentang fakta tentang MPASI, Mhm. resep MPASI, sama yang terakhir tentang fakta menyusui. Jadi semuanya rata ya, Dok, ya? Semuanya Rata, ingin tahu apa sih karangan Dokter Meta, tapi caranya yang salah ya, Dok, ya? betul. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke Mbak Dian, ini rata-rata penulis buku ini kan sudah melihat adanya kemungkinan untuk dibajak ya, Mbak Dian ya. Kalau Mbak Dian sendiri istilahnya memberikan pengertian kepada para penulis seperti hal ini bagaimana biasanya di awal, Mbak? Penulis atau pembaca, Mbak? Penulis, pembuat buku. Oh, kalau kalau saya karena memang di media kan ya, di media jadi memang yang bisa kita lakukan tuh memang ya seperti tadi yang saya bilang itu sosialisasi, kita menginformasikan lewat berbagai, channel-channel yang kita punya. Ada tabloidnya, ada websitenya, Mhm. kita juga rutin mengadakan Instagram Live, di situ juga kita selalu memberi informasi kemana channel-channelnya bila ingin membeli tabloid fisiknya, membeli IMAX-nya, dan kita udah info juga bahwa begitu mudah loh untuk mengklik gitu ya, untuk membeli lewat saluran-saluran yang sudah kita berikan dan harganya tuh udah sangat-sangat terjangkau, Mhm. bahkan nggak nyampe 10.000 untuk mendapatkan berbagai informasi itu gitu. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai media ya Mbak ya. Mhm. Jadi sebenarnya perjalanan panjang ini mungkin masih akan terus dilanjutkan jika Masih, istilahnya pemerintah juga memang kurang peduli atau mungkin kurang galak ya untuk pelaku-pelaku kejahatan ini ya. Nanti kami akan kembali lagi ya Mbak Dian dan juga Dokter Meta dan kami akan terus mengulas siapa saja sih yang dirugikan dari pembajakan ini. Kami akan segera kembali. Anda masih menikmati Sonora Weekend dan masih menikmati talk show mengenai kenapa hak kekayaan intelektual harus dilindungi. Masih mengenai pembincangan tentang pembajakan buku. Nah, kalau saya melihat ya, kalau hukuman akan diberikan kepada pengusaha toko atau penjual buku bajakan bisa terkena pidana denda 10 juta rupiah. Sementara untuk produsen atau pelaku pembajakan buku ini lebih parah lagi hukumannya, denda 100 juta sampai dengan 4 miliar rupiah dan hukuman penjara 1 sampai 10 tahun. Nah, kalau Mbak Dian melihat ini sendiri, ada nggak sih hukuman ini yang sudah terrealisasi, Mbak? Mmm, kalau nggak salah nih belum lama ini ada juga pembajakan dari sebuah mall ya, Mhm. masalah logo. Itu terjadi tuh, itu ada gitu sanksinya, hukuman. Tapi kalau yang, buku, eee, kayaknya saya jarang deh gitu Jarang ya. mendengar beritanya gitu Apalagi ya, Mbak, ya? media ya, media massa. Itu Mhm. udah kayak dianggap, ya udahlah gitu. Mmm, Apa ya, dianggap bukan sesuatu yang, pelanggaran penting. yang berat gitu Iya iya. sepertinya. Padahal tadi hukuman seperti tadi yang saya lihat itu adalah 10 juta itu untuk pelakunya satu orang ya Mhm, Mbak ya. Belum mhm, lagi hukuman-hukuman pidana, penjara dan lain-lainnya. Tapi iya, kita kurang bergaung ya kayaknya hukuman-hukuman itu mhm, di Indonesia ya Mbak ya. iya Sementara kalau betul. saya melihat di Amerika sendiri itu kayaknya pembajakan buku ini eh, bisa dibilang minim ya Mbak ya. Kalau saya tidak salah ya Mbak Dian ya. Mhm, Kalau di luar negeri itu banyak mungkin ya penulis-penulis buku itu mereka memberikan istilahnya mengedarkan buku mereka di luar negeri apalagi di Amerika Serikat. Kalau Mbak Dian melihat ini fenomena seperti ini nanti banyak dong ya penulis kita yang nggak bikin buku di Indonesia tapi langsung aja ke luar negeri ya Mbak ya.
Ya, tapi mungkin tidak semudah itu juga gitu ya, Mhm. karena membuat buku ini bukan cuma masalah membuat gitu. Mungkin kalau membuat banyak orang bisa, tapi bagaimana bisa dinikmati oleh orang banyak itu Mhm. tidak mudah. Artinya kan buku itu memenuhi kebutuhan dari orang-orang, eh, apa ya, memenuhi kebutuhan pasarnya lah gitu ya. Itu Iya. yang sebetulnya sulitnya di situ. Mhm. Dan kalau di luar lebih sedikit, iya karena memang sudah lebih aware ya, masyarakatnya sudah lebih aware, sudah lebih matang, mature gitu. Eh, ya saya sih berharapnya di Indonesia juga nanti bisa seperti itu Iya gitu. Tapi iya. memang harus ada pergerakannya gitu kan, Mhm. grafiknya harusnya naik gitu loh, walaupun Mhm. sedikit-sedikit gitu, ada semakin banyak orang yang lebih aware gitu, kita sama-sama saling mengingatkan, masyarakat saling mengingatkan, pemerintah ya membuat hukumnya gitu dan Mhm. menerapkan hukuman itu. Harusnya sih ya mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu udah Amin. ada perbaikan gitu Kalau ya, bisa nggak jangan seperti 10 tahun sekarang. lagi, Mbak. Kalau bisa ya mungkin Tahun depan ya ya tahun Mbak. depan ya, Mbak, ya. Karena kan seperti pandemi saat ini kan orang banyak ya berkegiatan di rumah, baca Banyak. buku. Nah, seperti ini kan memang seharusnya digerakkan ya, Mbak, ya, sama pemerintah Ya. kita ya. Nah, kita kembali ke dokter nih, Dok. Kalau boleh tahu nih, Dok, kalau misalnya pembuatan satu buku ini membutuhkan biaya berapa sehingga mungkin kalau misalnya dibajak ini akan sangat merugikan banget, Dok. Sebetulnya kalau dari proses pembuatan buku itu, kalau dari pihak penulis mungkin akan butuh banyak waktu ya, Mhm. terutama terus juga untuk bahan. Jadi kebetulan buku-buku parenting Mamiklopedia itu saya tulis berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah. Yang Mhm. mana kita tahu bahwa jurnal-jurnal ilmiah itu juga beli karena Oh, iya iya iya. jarang ya yang gratisan ya. Iya, betul betul. Apalagi kalau yang update yang terbaru itu emang harus beli dengan harga yang lumayan mahal. Mhm. Kemudian setelah itu pada saat proses penulisan yang saya butuhkan selain dari jurnal-jurnal itu riset biasanya ya. Saya juga biasanya juga cek rekomendasi. Misalnya lagi mau bahas soal MPASI nih, saya cek dulu rekomendasi MPASI dari guideline WHO, dari AAP, dari berbagai negara kayak gimana mau ngebandingin itu juga tidak selalu bisa di-download gratis. Jadi emang Mhm. seringkali harus beli. Itu intinya sih kalau dari segi materi adalah untuk bahan pada saat research. Nah, Mhm. kemudian kalau dari buku Mamiklopedia yang satu yang kedua, materi yang keluar lagi adalah untuk ilustrasi. Karena full ilustrasi, full color itu yang lebih banyak keluar biaya. Terus ya tadi ya seperti yang Mbak Dian bilang bahwa proses kreatif untuk pembuatan satu buku itu panjang sekali dan itu juga terkait dengan banyak orang, bukan hanya penulis aja, penulis, editor, kemudian yang nge-layout, desainnya bagaimana, Betul. kemudian Mhm. juga petugas atau pekerja di percetakan, pekerja di toko buku yang mana Mmm, semuanya ini ya, masing-masing punya hak untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan betul. gitu. Memberi nafkah kepada mereka juga gitu ya, Dok, ya? Betul, betul. Jadi jangan Mhm. sampailah kalau pembajakan ini diterus-teruskan Mhm. atau ya kita mendiamkan saja. Ini sama aja kayak membunuh pelan-pelan industri kreatif penulisan Iya, buku betul. nih, gitu. Mhm. Tapi kalau Dokter Meta sendiri kapok nggak membuat buku? Kalau seperti ini terus berlangsung, ada nggak keinginan, "Aduh, patah semangat," dan kemudian, "Apa saya nggak usah bikin lagi?" Seperti itu, Dok? Pada saat ada kejadian yang aneh-aneh, kayak misalnya ada yang nawarin buku bajakan langsung ke saya atau minta tolong Mhm. di repost biar dia jualan buku bajakannya jadi lebih banyak yang beli dan lain sebagainya, itu kadang Mhm. terlintas pikiran seperti itu ya. Ya elah, Mhm. ngapain ya gue susah-susah ya? Kayak beginian ternyata bisa di-share gratisan dan lain sebagainya. Iya Jadinya kan iya. akhirnya tujuan saya selain buat edukasi yaitu untuk mendukung industri buku jadi nggak jalan nih, jadi tidak Mhm. sesuai. Tapi pikiran-pikiran tersebut akhirnya ya sudahlah, intinya kan saya lurusin lagi niat saya tuh emang mau edukasi gitu. Iya iya, Dok. Awal-awal mungkin gemes ya, kesel, lama-lama karena udah saking seringnya jadi ya udahlah mau gimana lagi ya, karena emang sampai dengan saat ini juga nggak pernah ada kayaknya pelaku pembajakan yang dapat sanksi, Iya iya iya. sehingga akhirnya orang-orang yang mau membajak juga ya nggak takut juga ya, Mhm. orang Punishment-nya nggak kurang ya, Dok, diapa-apain. ya? Betul. Jadi ya udahlah, saya cuma bisa berharap gitu, semoga suatu saat nanti pemerintah kita akan lebih aware terhadap pembajakan ini, benar-benar akhirnya menegakkan aturan yang
bisa membuat orang lain jerak gitu untuk melakukan hal ini. Kalau saya nggak salah ya, kalau nggak salah ini beberapa bulan lalu pelaku musik itu pernah datang ke istana untuk memberikan masukan kepada presiden bahwa pembajakan di musik ini kan masih terus terjadi. Nah, kalau misalnya nih Mbak Dian, ada nggak mungkin perkumpulan buku ataupun pembuat buku yang mungkin mau datang langsung ke istana dan menumpahkan gitu isi hatinya ke istana, pernah nggak kepikiran gitu Mbak? Belum sih Mbak Ita, kita belum punya rencana karena kalau kita media itu memang apa ya, media itu ibaratnya sebuah toa gitu ya. Jadi Mm-mm. kalau orang-orang media tuh kita bicara melalui toa yang kita punya gitu. Paling sering tuh paling mudahnya tuh begitu gitu ya. Jadi memang eh, kita ngomong melalui speakernya kita itu, Iya, toa-toanya kita itu. Dan sebetulnya kalau media ini kan banyak ya di Indonesia, sebetulnya ada jumlahnya ribuan gitu ya. Sebenarnya kalau kita bersatu padu untuk menyuarakan ini secara bersama-sama itu harusnya ada dampak. Itu tampaknya ide bagus sih, Mbak. Itu perlu kita lakukan iya kayaknya betul, bersama-sama, seluruh media tuh bersatu padu melakukan betul, itu. betul. Oke, Gitu loh. baik. Nanti kami akan menggali lagi. Masih ada satu segmen lagi untuk membicarakan mengenai pembajakan buku yang tentu saja merugikan semuanya, terutama untuk masyarakat Indonesia. Kami akan segera kembali di Sonora FM News, Traffic, and Music. Sahabat Sonora, Anda masih mengikuti talk show Mengapa Hak Kekayaan Intelektual Itu Harus Dilindungi. Masih bersama dengan Dr. Meta dan juga Mbak Dian dari Nova. Nah, yang terakhir, sesi terakhir ini kita mau membahas kira-kira Mbak Dian, apa nih saran ataupun masukan kepada mungkin masyarakat Indonesia untuk dapat membeli bahan-bahan ataupun buku yang mungkin terpercaya, mungkin bisa di gramedia.com atau .com yang lainnya, Mbak. Iya, ya kalau kalau dari saya kan berharapnya masyarakat itu menjadi konsumen yang smart lah gitu ya. Mhm. Smart itu artinya bisa menghargai kreativitas orang lain, menghargai hasil karya orang lain. Karena sebetulnya tanpa sadar bisa jadi kita juga seorang creator gitu. Kita tuh kan Mhm. konsumen dari sebuah produk tapi kita bisa jadi creator. Walaupun kita kreatornya itu adalah misalnya kita punya akun Instagram, kita men-share sesuatu di situ, itu kan juga kita adalah kita sudah menjadi sebuah produsen juga gitu. Ya, Nah, kita tentu tidak ingin materi-materi kita, karya kita itu diambil. Jadi, mari janganlah kita juga melakukan itu terhadap orang lain. Kalau mhm. Nova untuk membaca tabloidnya bisa melalui gramedia.com, Oke. untuk IMAX-nya bisa melalui gridstore.id. Mhm. Caranya sudah sangat mudah, harganya juga murah. Mhm. Mari hargai kerja kreatif dari semua orang. Dan benar kata Dokter Meta juga tadi, di dalam situ ada driver loh, ada asisten loh, Ya, ada apa ya, tukang masak mungkin, ada orang yang gotong-gotong kabel, mungkin ada mhm. OB juga. Betul. Itu bisa mati loh semuanya kalau Mhm. kita tetap mau apa, baca dari yang bajakan-bajakan itu makannya mereka loh gitu. Masa sih kita nggak care, nggak Nggak aware gitu peduli gitu ya Mbak Dian ya. dengan sesama kita. Nah, ya saya cuma bisa mengajak, ayo kita beli beli produk apapun, nggak cuma buku, nggak cuma majalah, produk apapun kita belilah yang legal. Baik. Semoga kita juga Mhm. suatu saat kita punya karya, karya kita juga dihargai dan orang nggak ngebajakin karya kita. Betul. Kan sedih kayak Dokter Meta gini juga udah punya buku 6 dibajakin. Jadi semoga ayolah gitu ya, ayo kita sama-sama saling mengingatkan gitu Oke. sih Mbak Dita. Walaupun memang ya kalau seperti Dokter Meta tadi menjelaskan itu membuat buku itu mendedikasikan diri itu untuk kebaikan ya Dok ya. Tapi tetap dokter ingin supaya ini sampai ke tangan masyarakat tapi dengan cara yang benar ya Dok ya. Kira-kira untuk yang selanjutnya buku apa lagi nih Dok yang mau dibuat? Waduh, saya masih belum, karena buku yang terakhir yang tentang menyusui itu baru aja terbit Februari Oh, Februari kemarin. kemarin. Baru Oke. banget terbitnya. Rencananya sih tahun depan, awal tahun depan akan terbit lagi. Cuman masalah temanya nih masih belum tahu apa. Oke, kalau boleh tahu responnya sekarang yang buku ini yang Mami Klopedia ya dok ya, itu Ya, responnya seperti apa dok? Alhamdulillah sih
Mamiklopedia itu selalu ditunggu-tunggu. Kadang hari ini terbit gitu ya, hari ini rilis baru launching udah ditanya buku selanjutnya kapan dok? Ya, permisi ini kan butuh waktu ya buat riset dan lain sebagainya. Sabar. Kira-kira berapa lama sih dok kalau untuk membuat satu buku kalau untuk dokter sendiri? Tergantung sebetulnya kalau untuk buku-buku yang fakta dan lain sebagainya, proses menulisnya itu sebetulnya sebentar, Mbak. Mhm, Mungkin 1-2 bulan selesai. Yang lama itu adalah proses research-nya. mhm, Baca-baca jurnal, karena itu makan waktu juga ya. Saya harus baca mhm. satu-satu, mensummary, terus juga gimana caranya supaya bahasa di jurnal itu bisa saya translate ke bahasa yang sangat Lebih mudah mudah dimengerti oleh dimengerti, orang awam betul. supaya nggak ambigu juga dan lain sebagainya. Itu Mhm, yang lebih susah. Tapi kalau dari seri buku Mamiklopedia yang paling lama saya kerjakan itu yang buku oke. resep MPASI karena saya nggak bisa masak Mbak. Jadi kursus dulu, belajar masak dulu, Ya, kemudian trialnya juga lama banget prosesnya itu mungkin 1 tahun lebih itu buku mhm. yang resep. Oke, berarti perjuangan yang panjang dan mudah-mudahan ini dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat. Nah, pesan dari dokter sendiri untuk semuanya bagaimana? Jangan beli buku bajakan. Saya tahu mungkin kebanyakan keluarga, kebanyakan orang tidak memiliki budget khusus untuk membeli buku. Karena ada yang bilang, waduh untuk makan sehari-hari aja susah nih gitu ya. Mhm, Tapi gimana buat beli buku dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa membeli buku bajakan atau menggunakan buku bajakan itu hukumnya tidak halal kalau di agama. Hukumnya juga dilarang di negara pun demikian ya. Nah, jadi kalau memang ingin membeli buku, nabung dulu aja ya. dan pastikan buku yang dibeli adalah buku yang asli. Caranya itu tadi banyak ya officialnya Gramedia di e-commerce Mhm. karena kebanyakan e-commerce juga yang justru jual buku bajakan, Mbak. Oh, begitu. Begitu ya Betul. Mbak Dian ya, benar ya Mbak ya? Ya, Mhm. dan Harganya itu cuma 5.000 lagi. tidak Mhm. ada sanksi itu benar. Itu Betul. sebetulnya dijual secara resmi. Iya, 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 iya. Nah, Prihatin itu banget jadi ya. kalau misalnya mau bedakan, ya dilihat dulu aja harganya. Kalau beda jauh banget, ya itu udah pasti deh bukan buku yang original. Mhm, Kita emang punya banyak reseller dan reseller itu biasanya menjual lebih murah memang dari harga yang dijual di toko buku, mhm. tapi nggak beda-beda jauh lah. Kalau harganya beda jauh banget, misalnya di buku MPAS itu harganya 110.000 nih, Iya, dijual hanya 15.000, udah pasti itu buku bajakan. Jadi sebaiknya jangan dibeli. baik. Ada yang mungkin mau ditambahkan Mbak Dian? Ya, ini sebetulnya ini sedikit aja. Ya. Sebetulnya yang mahal dari sebuah karya seperti bukunya Dokter Meta atau juga seperti Tablet Nova, yang mahal itu eh, pada saat kita menulis kita kan mengambil dari buku, apa bukan mengambil inspirasinya, mengambil ilmunya dari buku gitu ya. Kalau di media cetak seperti Nova kita menginterview narasumber, tapi sebetulnya saat kita menulis itu yang masuk itu seluruh pengalaman hidup kita dari Hmm, kecil sampai kita sekarang loh. Kita memasukkan seluruh pengetahuan, seluruh pengalaman, sudut pandang kita itu masuk. Makanya dua orang yang menulis dengan topik yang sama, hasilnya pasti akan beda. Jadi betul. ibaratnya hidup kita, seluruh hidup kita itu kita tuangkan. Itu yang menjadi sebuah karya itu mahal gitu. Mhm. Bukan hanya, walaupun ngerjain bukunya sebulan, tapi itu pekerjaan seumur Banyak hidup. Dari orang, dia betul. lahir, semua ilmu yang masuk, diserap oleh dia, itu Mhm. muncul tuh di dalam karyanya dia. Itu yang jadi mahal sekali sebetulnya. Baik. Baik, terima kasih juga Dokter Meta Hanindita, penulis seri parenting bestseller Mamiklopedia dan juga Mbak Dian Karda, Managing Editor Nova. Terima kasih atas waktunya dan juga masukannya untuk sahabat Sonora di pagi hari ini. Semoga ini dapat mencerdaskan masyarakat Indonesia lagi mengenai bahayanya pembajakan buku dan yang lainnya ya, terutama mengapa hak kekayaan intelektual itu harus dilindungi.